Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jangan Takut, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 19 dan 20. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil kemarin, kita mendengar bagaimana Yesus membuat mujizat dengan memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Namun, yang sangat menarik, sesaat setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus memilih untuk menyendiri dengan pergi ke gunung. Sementara murid-murid pergi mendahului Yesus. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Melihat Yesus yang berjalan di atas air tidak membuat para murid kagum dan senang. Sebaliknya, para murid takut melihat Yesus, sebab hal itu merupakan pemandangan yang baru. Melihat para murid yang takut, Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudara-saudari terkasih, peristiwa Yesus berjalan di atas air merupakan peristiwa yang jarang, bahkan belum pernah terjadi. Karena itu, wajar jika para murid merasa takut ketika melihat Yesus berjalan di atas air. Ketakutan para murid Yesus juga ditambah oleh keadaan laut yang saat itu bergelora karena angin kencang. Dan dalam keadaan ketakutan itulah Yesus hadir dengan kata-kata yang penuh kuasa dan wibawa. Jangan takut. Sebab Yesus mengetahui bahwa para murid menghadapi ketakutan bukan hanya karena angin kencang, tetapi juga karena melihat dirinya berjalan di atas air. Para murid juga tentu saja bertambah kaget karena begitu Yesus masuk perahu yang mereka tumpangi, laut menjadi teduh. Dari peristiwa ini menambah kebingungan sekaligus kekaguman para murid kepada sosok Yesus, sang guru dan pemimpin yang mereka ikuti. Tetapi walaupun sudah melihat banyak keajaiban, para murid mungkin masih bertanya, siapa Yesus yang sesungguhnya? Saudara-saudari terkasih, ada banyak hal yang membuat kita takut. Ada orang yang takut meninggal karena membayangkan hal-hal yang mengerikan yang akan terjadi setelah seseorang meninggal. Ada juga yang takut gagal membangun rumah tangga, takut memulai usaha yang baru, sementara yang lain
takut kehilangan pasangan atau takut ditinggalkan anak-anak dan orang-orang yang mereka kasihi. Selain itu, ada pula yang takut gelap dan takut hantu, dan semua ketakutan itu wajar-wajar saja. Yang jadi masalah adalah ketika ketakutan-ketakutan itu membelenggu atau membuat manusia tidak maju dan berkembang, bahkan membuat manusia tidak mampu melakukan sesuatu. Misalnya, ada suami atau istri yang takut pasangannya tidak setia. Akibat dari ketakutan itu, sang suami atau istri selalu mengawasi dan melindungi pasangannya secara berlebihan. Tindakan mengawasi dan melindungi pasangan secara berlebihan ini pasti membuat hubungan antara suami dengan istri menjadi kaku, tidak damai, dan tidak harmonis. Yang muncul adalah rasa curiga atau rasa cemburu yang tidak pada tempatnya. Jika keadaan ini terus berlanjut, maka tentu saja dapat membuat hubungan suami istri menjadi tidak sehat. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajak kita supaya tidak takut dengan apapun. Kita tidak perlu takut menghadapi kematian, karena setiap orang akan mati dan kematian menjadi pintu menuju hidup kekal. Kita juga tidak perlu takut gagal, karena kegagalan merupakan bagian dari kehidupan manusia. Dari kegagalan setiap manusia bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Memperbaiki kesalahan dan menemukan jalan keluar dari suatu masalah. Kita juga tidak perlu takut akan masa depan, karena masa depan sulit untuk kita jangkau. Yang dapat kita lakukan untuk membuat masa depan kita cerah dan penuh harapan adalah melakukan apa yang harus kita lakukan hari demi hari. Pada saat kita mampu melakukan tugas dan pekerjaan kita setiap hari dengan tekun dan setia, maka secara tidak langsung kita sedang merendah dan menghiasi masa depan kita dengan indah dan menarik. Kita juga tidak perlu takut ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, karena cepat atau lambat semua orang termasuk orang yang kita kasihi akan meninggalkan kita semua. Apakah kita sudah mampu mengatasi ketakutan, atau justru kita dihantui ketakutan sehingga membuat kita tidak maju dan berkembang? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkata, "Jangan takut." Tuhan Yesus, ampunilah kami yang terkadang dihantui oleh ketakutan terhadap banyak hal yang membuat kami kurang berkembang dan hasil kerja kami kurang produktif. Semoga semangat Paskah membuat kami bangkit dan tidak takut. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.